Bayangkan seorang ibu tua, setiap hari memanggul karung lusuh di punggungnya. Bukan karena ia suka, tapi demi satu hal, menyekolahkan anak yang sangat ia cintai. Ia rela lapar, rela dihina, bahkan rela tidur di lantai dingin, asal anaknya bisa meraih mimpi. Tapi, ketika sang anak akhirnya sukses jadi orang besar, dunia tercengang saat ia berkata, "Aku tidak kenal dia." Inilah kisah memilukan. Cinta seorang ibu pemulung yang tak pernah diakui hingga semuanya sudah terlambat. Pagi itu, langit Jakarta masih gelap. Kabut bercampur asap kendaraan menyelimuti jalanan. Di sebuah gang sempit penuh genangan, seorang wanita tua berusia sekitar 50 tahun berjalan tertatih dengan karung lusuh di punggungnya. Namanya Sumi. Wajahnya keriput, tangannya penuh luka goresan dari pecahan botol, tapi matanya tetap menyimpan semangat. "Semoga hari ini banyak botol ya, Gusti," bisiknya lirih sambil menunduk mencari plastik di pinggir jalan. Sumi bukan siapa-siapa bagi dunia. Ia hanyalah pemulung yang setiap hari dipandang rendah oleh orang-orang. Namun, di balik tubuh ringkih itu, ada cinta yang begitu besar. Cinta seorang ibu untuk anak sematawayangnya, Ardi. Ardi baru berusia 12 tahun saat itu. Sumi menyekolahkannya di sekolah negeri. Meski seragam Ardi penuh tambalan dan sepatunya sobek, anak itu selalu ranking 3 besar di kelas. Setiap kali pulang membawa rapor, Ardi berlari dengan mata berbinar. "Bu, Ardi juara lagi. Ardi dapat peringkat 2." Sumi langsung memeluk anaknya erat-erat, mencium keringat di dahi anaknya. "Alhamdulillah. Nak, kamu bikin ibu bangga. Terus belajar ya. Jangan lihat ibu kotor begini. Ilmu itu yang nanti bikin hidupmu berubah." Namun, kebahagiaan itu tak selalu berjalan mulus. Di sekolah, Ardi sering diejek. Itu anak pemulung. Hati-hati, nanti ketularan bau sampah." Ardi menunduk, menahan amarah. Malamnya, ia pulang dengan wajah kusam. "Bu, apa nggak bisa cari kerja lain? Aku malu. Teman-temanku tahu ibu pemulung." Sumi terdiam, menatap mata anaknya dengan penuh luka. Tapi ia tersenyum. "Maafkan ibu, nak. Ibu nggak sekolah tinggi, nggak punya keterampilan. Hanya ini yang bisa ibu lakukan. Tapi percayalah, semua ini untukmu." Ardi diam. Di satu sisi, ia marah. Di sisi lain, ia tahu betapa keras ibunya berjuang. Hidup semakin berat. Harga barang bekas turun. Sementara, biaya sekolah makin tinggi. Suatu malam, hujan deras mengguyur. Sumi tetap keluar, menenteng karung. Bajunya basah kuyup. Tangannya gemetar. Di sebuah restoran besar, ia melihat kantong sampah penuh sisa makanan. Dengan cepat ia membuka dan mengambil nasi sisa yang masih layak. Ia masukkan ke dalam wadah plastik. Sesampainya di rumah, ia menghangatkannya di tungku kecil. "Ardi, ayo makan. Ibu dapat nasi enak, ada ayam juga." Ardi yang baru pulang belajar, kaget melihat makanan itu. "Bu, ini dari mana?" Sumi tersenyum, menyuapinya. "Rezeki dari Allah. Makanlah, nak. Biar besok semangat belajar lagi." Ardi hanya menunduk. Air matanya jatuh, tapi ia sembunyikan. Ia tahu nasi itu dari tempat sampah. Malam itu, setelah ibunya tertidur, Ardi menatap wajah renta yang lelah. "Suatu hari nanti, Bu, aku janji, aku bakal bikin ibu nggak usah pungut sampah lagi." Tahun demi tahun berlalu. Ardi semakin pintar. Ia sering ikut lomba, membawa pulang piala. Namun di balik prestasinya, ia masih sering malu dengan pekerjaan ibunya. Saat perpisahan sekolah SMP, semua orang tua hadir dengan pakaian rapi. Sumi datang dengan baju lusuh, rambut berantakan, tapi wajah penuh bangga. Ia menyalami guru-guru sambil berkata, "Terima kasih sudah didik anak saya." Ardi melihat teman-temannya berbisik sambil menahan tawa. Wajahnya panas. Saat sesi foto keluarga,
Ia menolak difoto bersama ibunya. "Bu, jangan ikut. Malu dilihat orang." Sumi terdiam. Senyumnya kaku. Tapi ia mengangguk. "Baik, Nak. Ibu tunggu di luar saja." Sejak hari itu, jarak mulai tumbuh di hati Ardi. Meski begitu, Sumi tidak pernah berhenti bekerja. Dari hasil pungutannya, ia berhasil menyekolahkan Ardi sampai SMA, bahkan kuliah dengan beasiswa. Ardi masuk universitas ternama jurusan ekonomi. Kepintarannya membuat banyak dosen kagum. Ia bahkan mendapat tawaran kerja sebelum lulus. Sementara itu, Sumi semakin tua. Jalannya pincang, tangannya sering gemetar. Tapi setiap kali ditanya kenapa masih bekerja, ia selalu menjawab, "Selama anak ibu belum mapan, ibu akan terus kumpulin sampah." Hingga suatu hari, Ardi lulus cum laude. Ia langsung diterima di perusahaan besar, naik jabatan dengan cepat berkat otaknya yang cemerlang. Dalam usia 28 tahun, ia diangkat menjadi direktur muda. Berita itu masuk koran. Wajahnya ada di televisi. Semua orang bangga. Namun tak ada satupun yang tahu siapa ibunya. Hari pelantikan sebagai CEO muda, ballroom hotel mewah penuh dengan pejabat dan pengusaha. Lampu kristal bergemerlap, kamera wartawan sibuk mengambil gambar. Di tengah keramaian itu, seorang wanita rentah dengan baju lusuh masuk perlahan. Itu Sumi. Ia menabung berbulan-bulan hanya untuk membeli tiket masuk. Matanya berbinar saat melihat putranya di panggung. "Itu anak ibu, Gusti, terima kasih." Ia maju mencoba mendekat. "Ardi, nak, ibu datang. Selamat ya, nak." Semua mata menoleh. Wartawan membidik kamera. Bisikan terdengar. "Itu siapa? Kok lusuk sekali? Masa CEO punya ibu pemulung?" Ardi menoleh. Matanya membesar melihat ibunya. Sebuah dilema besar menghantam hatinya. Ia bisa mengakuinya atau menolak demi menjaga citranya. Dan ia memilih yang kedua. "Maaf, saya tidak kenal beliau. Tolong amankan." Satpam mendorong Sumi keluar. Perempuan kerenta itu jatuh tersungkur. Matanya berkaca-kaca. "Maaf ya, nak. Ibu nggak akan ganggu lagi." Hari berganti. Ardi semakin sukses. Namun sejak hari itu hatinya kosong. Senyum di depan kamera hanyalah topeng. Suatu sore, ia mendapat kabar dari tetangga lamanya. "Ardi, ibumu sakit keras. Cepat pulang." Ardi terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera meninggalkan kantornya, berlari ke gubuk tua di gang sempit. Di dalam, Sumi terbaring lemah di atas tikar usang. Nafasnya tersengal-sengal. "Bu, ini aku, Ardi. Maafkan aku, Bu. Aku anak durhaka." Sumi membuka mata dengan susah payah, tersenyum tipis. "Ibu nggak pernah marah. Ibu cuma mau lihat kamu bahagia. Kalaupun kamu malu mengakuiku, nggak apa-apa. Ibu tetap bangga punya kamu." Air mata Ardi jatuh deras. Ia menggenggam tangan ibunya erat. "Jangan tinggalin aku, Bu. Aku janji, aku akan akui ibu di depan dunia. Aku bangga punya ibu seperti ibu." Namun janji itu terlambat. Sumi menghembuskan nafas terakhir dengan senyum damai. Pemakaman sederhana itu sunyi. Hanya beberapa tetangga yang hadir. Tidak ada pejabat, tidak ada wartawan. Ardi berdiri di tepi makam. Wajahnya pucat. Di depan pusara, ia bersujud. "Bu, maafkan aku. Semua yang aku capai tak ada artinya tanpa doa dan keringatmu. Aku janji, aku akan terus mengenangmu." Sejak hari itu, Ardi berubah. Ia membangun panti asuhan, rumah singgah untuk pemulung, dan menamainya Yayasan Sumi Bahagia. Di setiap pidatonya, ia berkata dengan suara bergetar, "Aku berdiri di sini bukan karena kepintaranku, tapi karena seorang ibu pemulung yang rela mengorbankan segalanya." Orang-orang terharu. Api dalam hati Ardi, luka penyesalan itu tak pernah sembuh. Karena cinta seorang ibu, kadang baru kita sadari setelah semuanya terlambat.
Sejak kepergian ibunya, rumah kontrakan tua itu terasa kosong. Ardi sering duduk di tikar reot peninggalan ibunya, menatap karung lusuh yang dulu dipakai Sumi memungut sampah. Di puncak karirnya, ia memiliki mobil mewah, rumah besar, dan harta melimpah. Namun setiap kali ia pulang ke rumah megahnya, hatinya dingin. Tidak ada senyum hangat yang menyambut. Tidak ada suara serak ibunya yang berkata, "Nak, sudah makan." Dalam kesendiriannya, Ardi sering bermimpi. Dalam mimpinya, ibunya datang dengan wajah bersinar, menuntunnya seperti dulu ketika ia kecil. Saat terbangun, air matanya selalu membasahi bantal. Suatu hari, Ardi menerima sebuah kotak dari tetangga lama yang dulu dekat dengan ibunya. "Ini titipan almarhumah," katanya, "kalau sudah waktunya, berikan ke Ardi." Di dalam kotak itu, ada buku catatan lusuh, ternyata itu diary ibunya. Ardi membacanya dengan gemetar. Di sana tertulis pengorbanan Sumi yang tidak pernah ia tahu. "Hari ini, aku hanya makan kulit singkong. Tapi tak apa, asal Ardi bisa beli buku tulis. Aku pernah ditolak kerja jadi tukang cuci karena dianggap terlalu tua. Akhirnya, aku kembali memungut sampah. Kadang, aku malu dipandang hina, tapi setiap kali lihat Ardi tersenyum, semua rasa itu hilang." Ardi menangis keras. Ia merasa jiwanya tercabik. Semua yang ia miliki sekarang ternyata dibangun di atas keringat, lapar, dan air mata ibunya. Di kantor, Ardi tidak lagi sama. Ia sering termenung di balik meja besar yang dulu ia banggakan. Rekan kerjanya heran melihat bos muda yang tampak murung. Suatu sore, sekretarisnya berkata, "Pak Ardi, ada undangan wawancara TV. Mereka ingin membahas perjalanan karir Bapak." Ardi menggeleng. "Untuk apa? Semua ini semu. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya." Sekretaris bingung, tapi tidak berani bertanya. Malamnya, Ardi pergi ke makam ibunya. Ia duduk lama di sana, berbicara seakan ibunya masih hidup. "Bu, seandainya waktu bisa diputar, aku akan peluk ibu di depan semua orang. Aku akan bangga berteriak, 'Yah, ini ibuku, pemulung yang mulia.' Tapi aku pengecut, Bu. Aku takut malu. Dan kini semua terlambat." Beberapa bulan kemudian, ada acara besar, Konferensi Nasional Pengusaha Muda. Ardi diundang sebagai pembicara utama. Ribuan orang hadir, termasuk pejabat, pengusaha, dan mahasiswa. Di panggung, Ardi berdiri dengan jas mewah. Semua mata tertuju padanya. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak berbicara tentang strategi bisnis atau investasi. Ia mulai bercerita. "Saya ingin menceritakan tentang seseorang yang sangat berarti dalam hidup saya. Beliau bukan pengusaha, bukan pejabat. Beliau hanyalah seorang pemulung." Ruangan hening. Ardi melanjutkan dengan suara bergetar. "Ibu saya, Sumi, setiap hari memungut sampah demi membiayai sekolah saya. Ia rela kelaparan, rela dihina, hanya agar saya bisa meraih pendidikan. Tapi saat saya sukses, saya malu mengakuinya. Saya menolak beliau di depan banyak orang, dan penyesalan itu akan saya bawa seumur hidup." Banyak orang meneteskan air mata. Ardi menunduk lalu berkata tegas, "Mulai hari ini, saya ingin seluruh dunia tahu, saya adalah anak seorang pemulung, dan saya bangga." Ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Namun, di hati Ardi, tangisan tetap tak bisa reda, karena pengakuan itu datang terlambat. Sejak saat itu, hidup Ardi berubah arah. Ia tidak hanya fokus pada bisnis,
tapi juga sosial. Ia mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak miskin agar bisa sekolah tanpa harus malu pada pekerjaan orang tuanya. Ia memberi beasiswa, membangun rumah singgah, bahkan mendirikan pusat pelatihan kerja untuk para pemulung. Semua diberi nama Yayasan Sumi Bahagia. Setiap kali ia memberi pidato, ia selalu menutup dengan kata-kata, "Kesuksesan bukan soal seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa rendah hati kita mengingat siapa yang membuat kita berdiri. Saya ada di sini karena seorang wanita yang saya sebut pemulung, tapi bagi saya, dia adalah ratu." Suatu malam, saat merapikan barang peninggalan ibunya, Ardi menemukan surat yang belum pernah ia baca. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan bergetar. "Ardi sayang, jika suatu hari ibu sudah tidak ada, jangan bersedih, jangan merasa bersalah. Ibu ikhlas. Ibu hanya ingin kamu jadi orang baik dan tidak lupa membantu orang lain. Itu saja cukup membuat ibu bahagia di surga." Ardi menutup surat itu dengan air mata deras. "Bu, aku janji akan terus berbuat baik demi ibu. Semoga ibu tersenyum di surga." Bertahun-tahun kemudian, nama Ardi dikenal bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tapi juga sebagai dermawan. Ia sering dijuluki anak pemulung yang mengubah dunia. Namun, di balik semua sanjungan itu, hatinya tetap menyimpan satu luka. Ia tak sempat benar-benar memeluk ibunya di depan dunia. Setiap kali ia berdiri di makam Sumi, ia berbisik, "Aku bangga padamu, Bu. Semoga di surga, ibu tahu, anakmu yang dulu malu ini akhirnya belajar arti cinta seorang ibu." Dan di balik nisan sederhana itu, bunga-bunga selalu mekar, seakan ikut menyampaikan doa seorang anak yang seumur hidup menyesali kehilangannya. Tamat.